Dalam pergumulan internal para murid menara, setiap tahun ada banyak yang meninggal. Zhou Dingjun melihat saudara yang tak kenal takut dan berani ini, tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Ketika memikirkan hal itu, Zhou Dingjun tahu dia tidak akan mampu mencapai derajat seperti itu dan takut dia harus menyerah. Tetaplah tenang, maka kamu tidak akan takut terbakar. Inilah jalan hidup, untuk terus mengikuti keputusanmu. Inilah ketekunan, meskipun sosok Yang Kai tampak menyedihkan, tatapan matanya semakin kuat. Zhou Dingjun tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikan masalah ini sekarang, maka tidak akan ada habisnya. Memikirkan hal ini, Zhou Dingjun bergegas maju untuk menghunus pisau telapak tangan ke tulang leher Yang Kai. Yang Kai dengan sikap yang mengesankan dengan cepat melarikan diri. Kemudian matanya kabur dan dia jatuh lemas ke tanah. Melihat pemandangan ini, puluhan kaki lebih tinggi, seorang murid yang sedang duduk di dahan pohon mengeluarkan sebuah buku kecil. Membalik halaman, dia menulis, murid ujian Yang Kai vs murid biasa Zhou Dingjun. Zhou Dingjun menang. TLN, murid percobaan sekarang akan menjadi murid percobaan. Orang yang berada di dahan pohon itu memiliki sosok yang anggun, jelas itu adalah seorang wanita. Hanya saja topeng hitam di wajahnya tidak memungkinkan orang lain untuk melihat wajahnya. Namun alisnya yang halus membuktikan bahwa orang ini belum tua. Ikat lengan di lengannya juga menunjukkan identitasnya, seorang murid Aula Kegelapan Sky Tower. Aula Gelap Sky Tower merupakan sektor khusus. 3 tetua utama sekolah bertanggung jawab untuk memerintah dan murid-murid aula bertanggung jawab untuk mencatat semua urusan sekolah, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, semua hal dicatat. Ini juga termasuk hasil duel antar murid. Jadi untuk semua pertempuran di sekolah, Anda tidak perlu khawatir tidak dapat membuktikan kemenangan dan memperoleh poin kontribusi. Karena dalam kegelapan, para pengikut aula gelap akan mencatatnya untuk Anda, dan merangkum catatan bulanan Anda. Wanita ini, setelah mencatat hasil duel ini, mengeluarkan buku lain yang lebih kecil dari pinggangnya dan membuka abad ke-7 Mei tahun 14 tahun kekalahan Yang Kai yang ke-147. Bahkan jika Anda menghapus ini, di atas terdapat banyak catatan pertempuran Yang Kai. Dari pertempuran pertama hingga yang terbaru, semuanya memiliki satu kata, kalah. 147 pertarungan berturut-turut, dia kalah dalam setiap pertarungan. Ini dapat dikatakan bahwa sepanjang sejarah sekolah, ini adalah rekor yang unik dan cukup mengagumkan. Meskipun pemilik rekor ini tergeletak di tanah, tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Yang Kai tidak pernah menantang orang lain, jadi 147 kekalahan ini berasal dari orang lain yang menantangnya. Jadi, dari yang ditantang setiap 5 hari sekali, ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Melihat Yang Kai di tanah, dia mengernyitkan alisnya. Dia tidak mengerti bagaimana Yang Kai bisa bertahan dalam kondisi ini. Dia sudah menjadi murid uji coba menara, bahkan kelangsungan hidupnya terancam, jadi mengapa dia masih bertahan? Jika dia pergi, maka hidupnya pasti akan lebih baik. Bocah kurus ini, dedikasi macam apa yang dimilikinya? Bahkan dengan 147 kekalahan berturut-turut, dia tetap tidak gentar. Mungkin ini adalah kebodohan seorang pria? Memperhatikan Yang Kai juga merupakan suatu kebetulan sesaat. Ketika Xian Ningchang menjadi murid aula gelap, dia ditugaskan untuk mengawasi area ini. Yang Kai ditantang setiap saat, tidak hanya sekali, tidak 2 kali, dan setiap kali dia melihatnya dipukuli hingga hampir mati. Xian Ningchang mulai memperhatikan pemuda tahap ketiga yang bertubuh pemarah ini. Dia benar-benar penasaran, dengan kekuatannya, berapa lama dia bisa bertahan sebelum akhirnya meninggalkan Sky Tower. Bakat seperti ini, kecepatan latihan seperti ini, dia benar-benar tidak cocok untuk tetap di sini. Dunia biasa adalah tempatnya. Orang-orang di bawah sudah lama berpencar, hanya Yang Kai yang masih ada di tanah. Datang dan pergi, waktu terus berlalu. Xian Ningchang menghilang dari dahan dalam sekejap. Ketika Yang Kai terbangun, waktu sudah menunjukkan pukul 3. Tidak ada bagian tubuhnya yang tidak sakit. Sambil terhuyung-huyung, ia berdiri dan mendongak, hanya untuk terkejut. Karena tempat ia terbangun berada di bawah naungan pohon dan bukan tempat ia pingsan. Ini sungguh mengejutkan, apakah ada murid lain yang cukup baik hati untuk menggendongnya? Ini belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan Yang Kai mengerutkan kening.
Dia samar-samar ingat ada sosok bayangan melesat di depannya. Namun ingatannya terlalu samar, berpikir lebih keras hanya membuatnya semakin tidak jelas. Namun antara posisinya sekarang dan tempat dia pingsan, ada tanda-tanda tarikan yang sangat jelas, yang dengan jelas menunjukkan dia telah diseret. Sekali lagi dia merasakan punggungnya, tiba-tiba rasa sakit yang panas menjalar. Yang Kai membeku sesaat, menjadi marah. Jejak niat baik yang dirasakannya terhadap dermawannya telah dengan cepat menghilang. Orang itu langsung menyeretnya, kalau tidak, bagaimana punggungnya bisa berdarah seperti ini? Dia mungkin saja meninggalkannya di tanah. Yang Kai berpikir dalam hati. Karena tertekan, Yang Kai menyadari bahwa di tangan kanannya ia sedang menggenggam sesuatu. Sambil menunduk ragu, ia terkejut menemukan sebuah karya porselen kecil yang bagus di tangannya. Apa ini? Ini jelas bukan miliknya, karena satu-satunya barang yang dimiliki Yang Kai adalah pakaian di badannya dan sapunya. Bagaimana dia bisa memiliki ini? Botol porselen kecil itu diberi label. Yang Kau membacanya, krim pembekuan darah. Krim pembekuan darah, Yang Kai tahu tentang ini. Ini adalah krim sekolah untuk membantu penyembuhan luka, meskipun biasa saja, efeknya sangat bagus. Umumnya, murid akan membawa satu botol untuk keperluan darurat. Satu botol krim di Sky Tower Logistics ini sangat mahal. 10 poin kontribusi adalah biaya botolnya. Berapa poin kontribusi yang bisa diperoleh Yang Kai untuk menyapu selama sebulan? Ia hanya bisa memperoleh 10 poin, dengan kata lain, satu botol ini setara dengan 1 bulan kerja baginya. Siapakah orang itu? Pada saat ini, kebencian Yang Kai terhadap orang ini berkurang drastis. Tetapi saat ia bergerak, rasa sakitnya kembali kambuh. Ia telah datang ke menara ini selama 3 tahun. Dalam kurun waktu ini, Yang Kai telah terbiasa dengan kurangnya rasa iba di antara para murid. Namun hari ini, saat orang ini meninggalkan sebotol krim pembekuan darah untuknya, hati Yang Kai sangat tersentuh. Awalnya, dia mengira semua muridnya adalah orang-orang berdarah dingin. Mungkin sebotol krim ini tidak berharga bagi mereka, tetapi bagi Yang Kai saat ini, dia sangat membutuhkannya. Ada pepatah yang mengatakan, air yang menetes adalah anugerah, sulit dilupakan bahkan ketika gigi seseorang tanggal. TLN, artinya satu kebaikan kecil harus diingat selamanya dan dikembalikan. Yang Kai merasa bersyukur sekaligus mencoba mengingat siapa orang itu. Semakin sulit untuk mengingatnya, yang dapat ia ingat hanyalah aroma samar yang tertinggal di sekitarnya. Apakah obat ini harum sekali? Yang Kai merenung. Setelah menenangkan diri dan merapikan pakaiannya, dia dengan hati-hati menyimpan botol itu. Yang Kai mengambil kembali sapunya dan memulai pekerjaannya. Semua bagian dalam dan luar disapu, lalu pada tengah malam, pekerjaannya dianggap selesai. Yang Kai menyeret tubuhnya yang lelah dan lapar kembali ke gubuknya. Luka pertempuran pagi itu belum diobati. Bahkan saat Yang Kai kelaparan, dia hanya bisa bertahan. Rawat lukanya dulu, baru atasi rasa laparnya. Melepas pakaiannya, dia lalu membawa bak air untuk membersihkan tubuhnya. Jika ada orang di sampingnya dan melihat tubuh Yang Kai, mereka akan berteriak kaget. Tulang-tulang Yang Kai, beserta tulang rusuknya, semuanya terlihat jelas. Jelas bahwa tubuhnya tidak memiliki banyak daging dan kekurangan nutrisi. Ada juga memar dan bekas luka di sekujur tubuhnya. Hampir tidak ada tempat yang tidak terluka. Setiap 5 hari ia ditantang, setiap kali ia kalah, setiap kali ia pingsan. Ketika luka lama belum juga sembuh, luka baru pun muncul. Jika ia berganti ke orang lain, mereka tidak akan mampu menahan rasa sakit ini, tetapi Yang Kai mampu. Ia tidak hanya bertahan, tetapi ia terus menyapu setiap hari, tidak membiarkan luka-luka itu memengaruhinya.